Oke, kita mulai ya. Kita share screen dulu. Oke. So, we'll begin from number 1. Bentuk 81 pangkat 1/4 kali 9 pangkat 3/2. Dirasionalkan penyebutnya adalah apa dirasionalkan? Oke, kita mulai aja ya. Nah, jadi kalau misalnya dapat soal kayak gini, pastiin si base number-nya itu tuh yang paling sederhana. Ini harusnya cuma cari bentuk doang ya. Disederhanakan. 81 pangkat 1/4 kali 9 pangkat 3/2. Nah, 81 itu berapa? 3 pangkat 4. Gitu ya. Kali 1/4 pangkat 1/4 kali 9 itu 3 pangkat 2. 3/2. Nah, udah dapat gini, pangkat terus dipangkatin lagi. Berarti kita tinggal kaliin aja. 4 kali 1/4. 2 kali 3/2. Coret ya. Nah, dapat 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 3. Nah, kalau misalnya base number-nya sama, then we can sum the exponent of it. So, 1 plus 3. Jadi 3 pangkat 4. Jadi hasilnya 81. Gitu. Any question for this one? Bisa ya? Bisa, Sir. Oke, next number. Hasil dari akar 32. So we have this one, square roots of 32 minus square roots of 2 plus square roots of 128. Okay, so we must find the simplest form. Jadi kita harus cari bentuk paling sederhananya. Caranya, pakai ini boleh, power factor. 32 tuh 2 kali 16. Itu ya. Ada yang sama nih, 2. Boleh keluar berarti. Terus ini 2-nya sama juga. 2 kali 2. Nah, sisanya tinggal yang kesisa. Cuman sendiri. Jadi diem di dalam akar. Kayak gitu. Minus akar 2 tambah 128. 128 itu 2. 64. Nah, tapi ini bisa juga langsung ya kalau kalian mau langsung. Ini kan, kalau ini kan Sir langsung dijabarin semua sampai akhir, sampai paling sederhana. Tapi kalian boleh juga. Soalnya yang penting prinsipnya tuh ada dua angka yang sama boleh keluar. Jadi 64 itu berapa kali berapa? 8 kali 8. 8 kali 8. Ini sama nih 8. Nah, ini boleh keluar. Jadi tambah 8 akar 2. Jadi boleh juga langsung kayak gini. Boleh langsung kayak gini, atau kalau kalian takut salah, mau diginiin semua, itu juga boleh. Gitu ya. Jadi 4 akar 2 kurang akar 2 tambah 8 akar 2. Yang banyak kelewat ini biasanya. Ini tuh akar 2 kan. Kalau ini cuma akar 2 doang, depannya itu ada 1. Jadi tetap dikurangin. Gitu ya. Jadi 4 kurang 1, 3 akar 2, tambah 8 akar 2. Jadinya 11 akar 2. Gitu. Any question for this number? Tidak, Sir. Oke. Sekarang masuk ke nomor 3. Nah, sekarang nomor 3. X to the power of 3, y to the power of 6 divided by x to the power of 4, y to the power of negative 3 divided by x to the power of 7, y divided by x, y to the power of negative 4. Nah, ini gimana? Kalian beresin dulu aja. Jadi kalian beresin yang ini left side first, and then right side, baru terakhirnya dibagi. Gitu ya. Nah, ini jadi kalian beresin aja. Bagikan, kalau bagi berarti dia jadinya kurang. Jadi X pangkat 3 bagi X pangkat 4. Jadi X 3 minus 4, Y 6, baginya jadi minus 3. Yang ini X pangkat 7, minus, nah ini kalau misalnya dia nggak ada, ini 1 ya, jadi jangan 7 doang, tapi 7 kurang 1. Y 1 kurang min 4. Gitu. Nah, udah dapat kayak gini, kalian beresin. X pangkat min 1, Y-nya pangkat 9, bagi X pangkat 6, Y-nya pangkat 5. Gitu. Sampai sini ngerti ya? Nah, kita lanjut sekarang. Nah, udah dapat kayak gini, sekarang yang kiri dibagi yang kanan. Jadi X min 1 bagi X pangkat
Jadi X min 1 min 6, Y-nya 9, baginya jadi minus 5. Gitu. Jadi dapat hasilnya X pangkat minus 7, Y pangkat 4. So the answer is B. X to the power of negative 7, Y to the power of 4. Any question for this number? Nope. Okay. No, sir. Okay, we can continue. Okay, for this one now. So we have parentheses xy, y-nya y cubic to the power of negative 1 divided by x to the power of negative 1, y to the power of 2 or y square to the power of 3. Nah, kalau dapat soal kayak gini, kalian boleh masukin dulu si pangkatnya. Ini kan X-nya pangkat 3, terus dipangkatin min 1 kan. Jadi ini boleh dulu dimasukin ke dalam. Ini juga sama, biar gampang. Jadi ya udah aja langsung. Berarti X to the power of negative 1, Y to the power of 3 kali min 1 kan, jadinya minus 3. Dibagi, ini sama ya, min 1-nya kali 3, jadi X pangkat minus 3, Y-nya 2 kali 3. Jadinya 2 kali 3, 6. Nah, udah dapat kayak gini, gampang kan sama kayak tadi. Tinggal kurangin. X pangkat min 1, min 3, Y pangkat min 3, min 6. So we have this one, negatif, ketemu sama negatif, jadinya plus kan. So we have X square, Y to the power of negative 9. Kayak gitu. Gitu caranya. Ada yang mau ditanyain untuk yang ini? Jadi kalian boleh, kalau misalnya, kan biasanya kalau ada pangkat minus 1 gitu ya, kalian dijadiin dulu pangkat positif kan, tapi ini boleh juga kayak gini. Kan ini sama tuh base number-nya, ada X, ada Y, ada Y. Jadi kalian masukin dulu aja ke dalam si pangkatnya. Biar nanti ketemu bentuk kayak gini. Jadi bisa langsung dikurangin nanti. Jadi kalian sebenarnya itu tergantung kondisinya kayak gimana. Ini pakai cara ini karena base number-nya sama. Yang di denominator sama numerator-nya. Di penyebut sama pembilangnya sama. Makanya bisa dimasukin aja. Jadi kalian cari yang paling gampang metodenya buat kalian. Ada pertanyaan yang untuk yang nomor ini? 4? Sir, ini yang 6 itu dapatnya dari yang pangkatnya 2 kali 3, Sir. Iya, 2 kali 3. Jadinya ini kan X min 1, Y 3 kali min 1 per X min 1 kali 3, terus Y-nya 2 kali 3. Dari sini ya. Jadi dari sini nanti tinggal ke atas. Gitu ya. Oke, Sir. Thank you. Oke. Ada lagi kah? Any question? Oke. So, we'll continue. Ini sama ya kayak yang tadi. Kalian cari dulu aja. Boleh pakai power factor, boleh langsung. Langsung aja lah ya ini ya. Akar 20 tuh berapa? Berarti 2 akar 5 tambah akar 45. Akar 45 tuh 3 akar 5 tambah akar 245 itu 7 akar 5. Ini kalau mau gampang sih pakai yang tadi ya, jadi nggak usah sampai bawah. 20 itu kan 4 kali 5. 22, jadi 2 kali 5. 45 itu kan 9 kali 5. 9-nya 33. 245 kan 49 kali 5 ya. Jadinya ini 7, ini 7. Dari situ ya dapatnya. Jadi keluar ini. Terus 80. 80 itu kan 16 kali 5. 16 itu 4 sama 4. Jadi 4 akar 5. Nah ini sama. If the radicals is the same, kalau bentuk akarnya sama, kalian boleh tambahin. Gitu. Boleh bagi. Baginya, kalau bagi kali, ingat, kalau bagi kali, yang non-akar sama non-akar, yang akar sama akar. Gitu ya. Kalau untuk plus minus, akarnya harus sama, baru boleh ditambahin atau dikurangi. Nah, jadi yang di atas, tambahin aja. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 7, 12. So, 12 square roots of 5
divided by 4 square root of 5. Nah, ini kan akar 5-nya sama nih. Akar 5 bagi akar 5 itu 1 kan? Jadi ya udah aja akar 5 bagi akar 5 1. Jadi tinggal 12 bagi 4. 12 bagi 4 itu hasilnya 3. 3. Udah beres kayak gitu. B. So the answer is B. Any question for this number? No, sir, you can continue. Okay, so I will continue for this one. Hasil dari A pangkat 2/3 bagi A pangkat setengah, terus dipangkati negatif 7. Itu sebenarnya kalau yang di itu pasti sebenarnya masih gampang ya di atasnya. Cuman paling masalahnya tuh nanti pas di sederhanain. Soalnya ini kan paling sederhana nih. Jadi kalian pasti banyak yang bingung pas nentuin sederhananya kayak gimana. Nah, jadi pertama kita cari dulu ya, A pangkat 2/3 bagi A pangkat setengah dipangkati negatif 7. Nah, ini kerjain dulu yang di parenthesis. Selalu gitu ya, kerjain dulu yang ada di dalam kurung. Ini kan sama nih base number-nya A. So, A divided by A juga kan. Jadi kita bisa tulis saja A 2/3 minus half. Negative 7. Nah, dapat yang kayak gini, ingat kalian pakai itu pertambahan dan pengurangan pecahan. Jadi samain dulu si penyebut. 3 sama 2 kan berarti 6. Nah, 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. So we have this one, A to the power of 1/6, terus to the power of 7. Negative 7. Nah, ini bisa kita kaliin. Jadi dapat A pangkat minus 7/6. Sampai sini dulu. Any question? Ngerti sampai sini? Ngerti ya? Nah, yang bingung tuh, biasanya kemarin tuh, kalau yang saya lihat, yang pada bingung tuh pas kalian ubah ini, soalnya di pilihan jawabannya nggak ada ini kan. Nah, gimana cara ubahnya? Kalau kayak gini, ini kan cuma A pangkat minus 7/6. Nah, kita ubah dulu pangkatnya, pangkat minusnya jadi positif. Caranya, diapain? Dijadiin 1 per gitu, sir. Ya, jadiin 1 per A pangkat 7/6. Gitu ya. Jadi, kalau pangkat negatif, nggak mungkin hasilnya jadi negatif. Gitu. Gitu ya, ini kan cuma A pangkat negatif kan? A-nya mah positif kan? Kalau A-nya positif, ya pasti nggak mungkin negatif hasilnya. Jadi A salah, D salah, C salah. Gitu. Kalau mau langsung ya. Nah, sekarang ini gimana cara ngerjainnya? 1 per A pangkat 7/6. Ingat pas yang pertama ya, yang pangkat pecahan yang pertama. Kalau pangkatnya ini, pecahan kayak gini 7/6, ubah dulu jadi pecahan campuran biar gampang. 7/6 itu kan 1/6. Nah, udah dapat pecahan campuran, dipisah. Waktu itu ya. 1/6 kan, ini kita pisah. Nah, udah dipisah, tinggal A pangkat 1, A pangkat 1/6. Nah, A pangkat 1 kan A pangkat 1/6 itu berarti 6 root of A. Gitu. Jadi ubahnya jadi kayak gini. Nah, jadi nanti isinya berarti yang P gitu. Kita hapus ya. Jadi isinya yang B1 per A, terus akar pangkat 6 dari A. Gitu. Bisa kasih catatan di sini ya. A1 1/6, ini dipisah. Jadi A pangkat 1, A pangkat 1/6, jadinya A akar pangkat 6 dari A. Any question? For this kalau one? nggak diubah ke bentuk apa namanya, bentuk ini apa 1 per itu gimana? Tergantung soal. Kenapa ini harus dirubah? Karena dikasih tahu ditanyanya dalam bentuk akar. Jadi harus dirubah ke bentuk akar. Kan kalau ini kan bentuk eksponen kan atau bentuk pangkat. Kalau ditanyanya cuma bentuk pangkat, ya ini boleh, ini boleh. Gitu. Jadi pokoknya tergantung sama yang ditanya.
Kalau ditanya bentuk akar, berarti harus dalam akar kayak gini. Ini kebetulan karena PG ya, jadi kalian bisa lihat tuh pilihannya kan bentuknya akar semua. Kalau ditanya bentuk paling sederhana, boleh yang ini, boleh yang ini. Jadi pokoknya tergantung soal aja. Jadi soal itu tergantung soalnya apa. Jadi kalau misalnya dalam bentuk akar ya berarti harus sampai paling sini, bawah sini. Kalau bentuk pangkat, sini boleh, sini juga boleh. Gitu. Kalau PG ya sesuaiin sama PG-nya. Ada pertanyaan? Itu ya. Jadi kalian harus lihat juga soalnya apa. Gitu. Any question for this one? Okay, if not, we will continue to the next number. Ini gampang ya, udah pernah dulu pas apa? Assignment, if I'm not mistaken. So this one, the negative exponent form of 125. Nah, jadi 125 berapa pangkat berapa? 5 pangkat 3. Benar. Nah, kita kan harus bentuk pangkat negatif nih. Ini kan positif. So, how we convert the exponent? Gimana cara kita ubah si pangkatnya biar jadi negatif? Dibalik. Kayak tadi ya. Jadi 1/5 pangkat negatif 3. Udah itu isinya. Jadi tinggal kayak gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya eksponennya mau kita rubah tandanya, kita tinggal balikin. Oke, so we can continue. Nah, sekarang rationalize the denominator. Ini materi yang kemarin. Nggak tahu tuh udah pada kerjain atau belum. Kalau bisa sih kerjain ya, sama perhatiin ke video ini. Nah, cuma sekarang saya juga jelasin. Nah, jadi for this one we have ini ya, 5 divided by 2 minus square root of 3. Nah, kalau ada dua suku kayak gini, terus salah satu sukunya akar, kita harus kaliin sama konjugatnya. Apa itu konjugat? Masih ada yang ingat? Materi di video. Yang kebalikannya itu. Benar, kebalikannya. Jadi si angkanya sama, cuman tandanya beda. Kan kalau ini minus, ini positif berarti konjugatnya. Jadi ini minus, ini positif. Jadi yang bedain tuh itunya ya, bukan tanda di si itunya, angkanya. Jadi 2 tambah akar 3. Nah, kenapa harus dikaliin kebalikannya atau konjugatnya? Ada yang ingat? Biar akar 3-nya hilang. Sir yang bawa. Biar akar 3-nya hilang. Benar, karena dia sesuai ya. Jadi kalau kita punya X min Y, ini materi kelas berapa ya? Belum kayaknya. X min Y kali X plus Y, jadinya kan X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, jadi biar nggak ada nih, biar nggak ada lagi si akarnya, benar. Jadi langsung X kuadrat kurang Y kuadrat. Gitu. Nah, berarti langsung aja. Jadi langsung, kalau bentuknya min plus kayak gini, kalian boleh langsung 2 kuadrat kurang akar 3 kuadrat. Jadi nggak usah dihitung lagi. Soalnya hasilnya pasti ini. Nah, yang atas 5 kali 2 plus akar 3. Nah, udah kalau dapat kayak gini, tinggal beresin ya. 5 kali 2 plus akar 3, berarti yang bawahnya 2 kuadrat 4. Akar 3 dikuadratin. Kalau akar dikuadratin, berarti akarnya hilang. Jadi 4 min 3. 4 min 3 kan 1 tuh. Ya udah aja, kalau 1 nggak usah ditulis. Jadi hasilnya 5 kali 2 plus akar 3. Nah, jangan lupa ini dicapit kepiting. Jadi 10 tambah 5 akar 3. So this is the answer. Any question for this one? Rationalize the denominator. Bisa ya? Kalau misalnya si radicalsnya cuma 1, itu gimana caranya? Contohnya 3 per akar 5. Caranya gimana? Anyone? Dikali akar 5 per 5, bukan, Sir? Kali akar 5 per akar 5 ya. Gitu ya. Ingat, kalau misalnya atas akar 5, bawah juga harus akar 5. Jadi nggak boleh beda. Kenapa nggak boleh beda? Ada yang ingat?
Ayo. Soalnya kan emang kali 1 bukan sih, Sir? Betul, Christian, benar. Jadi harus sama, karena dia tuh 1. Ini kan kita nggak mungkin kan ya, misalnya kita punya soal nih, terus kita tiba-tiba masukin angka 2 di situ, nggak bisa kan? Nah, karena ini tuh 1 kali 1, makanya kita boleh 1 ini bisa kita ganti. Tapi syaratnya, hasilnya 1 tuh kalau atas bawahnya sama. Nah, makanya ini juga sama. Jadi kalau atasnya akar 5, ya bawahnya juga harus akar 5. Atasnya 2 plus akar 3, bawahnya juga harus 2 plus akar 3, karena supaya hasilnya 1. Oke, benar ya, Christian? Kita lanjut. Nah, yang berikutnya masih sama ya soalnya. Cuman sekarang atas bawah itu 2 suku. Jadi masih sama, kalian konjugat. Konjugatnya apa? 3 min akar 5. Nah, udah kaliin aja kayak tadi ya. Bawahnya kan berarti 3 kuadrat, 9, kurangi akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat tuh 5. Nah, yang atasnya 3 min akar 5 kali 3 min akar 5. Nah, ini jangan sampai kejebak, jangan sampai salah. Soalnya ada beberapa langsung gini. 9 kurang 5. Nah, ini mah sama kayak yang bawah ya. Salah ya, nggak boleh gitu. Jadi 3 min akar 5 kali 3 min akar 5, itu tuh dicapik kepiting. Jadi jangan sampai salah. Kalau mau pakai bentuk yang langsung x kuadrat minus 2xy plus y kuadrat boleh. Mau langsung pakai bentuk ini boleh. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngerti, ya langsung dicapik kepiting aja. Gitu. Itu soalnya kemarin ada beberapa yang salah di situ. Min 3 akar 5, min 3 akar 5 plus 5. Jadi 9 tambah 5 kan 14 kurang 6 akar 5 per 4. Nah, ada jawabannya nggak? Nggak ada kan? Berarti ditanya bentuk paling sederhana. Nah, gimana cara bikin ini sederhana? Kemarin ada beberapa yang kejebak. Biasanya langsung diginiin. 2, 7. Boleh nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau dibagi harus dua-duanya yang di atas dibagi juga. Benar. Benar ya, Felix. Jadi kalau misalnya kita mau ngebagi, dua-duanya harus dibagi. Jadi kalau mau gampang ya, ini ada versi kita pakai cara dulu, sama nanti versi yang langsungnya. Kalau kalian udah ngerti pakai cara, boleh langsung. Nah, gimana caranya? 14 sama 6, kita cari dulu. Dia tuh berapa yang sama FPB-nya berarti. FPB 14 sama 6 itu berapa? Berapa? FPB lupa ya. Yang pembaginya sama. 2 kan? 14 bagi 2 kan 7. 6 bagi 2, 3. Akar 5. Nah, ini kan sama nih bentuk ini. Ubah bentuk ini. Per 4. Nah, baru ini boleh coret 2. Jadi hasilnya 7 min 3 akar 5 per 2. Gitu, isinya yang B. Atau kalian mau langsung juga boleh, kayak tadi yang Felis. Jadi kalau misalnya dia plus minus di atasnya, itu nggak boleh kan? Harus ditambahin dulu, baru nanti dibagi. Itu ya, kalau bentuknya kayak gini. Tapi kalian boleh juga langsung per 4. Jadi, kita bagi 2 semua. Ini bagi 2 kan 2. Ini bagi 2, 2. Jadi bagi 2, 2. Gitu. Jadi nggak boleh kayak tadi ya, 14 sama 4 doang yang dibagi 2. Tapi kalau misalnya mau bagi 2, bagi 2 semua. Gitu. Jadi isinya yang 7 min 3 kali 5 per 2. Gitu. Jadi ini paling masalahnya pas disederhanain. Kemarin tuh ada beberapa yang salah. Ada yang mau tanyain untuk nomor ini? Ini tuh kalian belajar, ini bentuk ini tuh kalian pernah belajar deh. Pas aljabar kalian belajar nggak? Yang distributif gini. Belajar kan ya? Belajar sih, cuman kan Lupa. Oh, pakai X. Iya, udah lupa. Ya, udah lupa. Pokoknya yang sebenarnya
konsep-konsep aljabar tuh kepake di akar, bilangan akar. Soalnya kan akar tuh ya kayak X sebenarnya. Harus cuman bisa ditambah tuh sama yang X lagi, kayak gitu-gitu. Jadi sama ini juga fungsi ininya. Fungsi distributifnya juga masuk. Kita lanjut ya. Nah, yang ini. Ini gimana caranya? Jadi kalau misalnya kita dikasih persamaan matematika, one of the mathematical equation like this. So how can we find the X? So we must determine the value of X. Caranya gimana? Pastiin kalau misalnya bikin kayak gini ya, di eksponennya tuh ada X. Berarti kita harus samain base number-nya. Kiri sama kanan base number-nya harus sama. Gitu kan, karena kan X-nya tuh ada di eksponen ya. Jadi kita nggak bisa macam-macam, berarti base number-nya harus sama. Nah, jadi kita ubah si akar 9x-1 sama 1/3 X plus 2. Kita bikin supaya base number-nya sama. Ini 3, ini 9. Berarti kita ubah yang 9 ini jadi 3. Caranya 3 pangkat 2, X min 1. Ini kita ubah jadi 3 pangkat min 1, X plus 2. Sampai sini dulu. Ngerti sampai sini? Atau ada yang mau ditanyain? Boleh lanjut, Sir. Boleh lanjut ya, kita lanjut. Nah, tapi ini kan masih ada akar. Ya, ini masih ada X plus 2-nya gitu. Nah, akar ini harus hilang juga, karena kita pengennya 3 sama 3 base number-nya. Nah, caranya berarti 3 pangkat 2 kali X min 1. Nah, kalau akar kan jadinya kali setengah ya. Setengah. Yang ini 3 min 1 kali X tambah 2. Gitu. Kalinya pakai titik aja ya, biar nggak pusing. Gitu. Nah, 2-nya boleh coret sama 2 ya. Kan 2 terus kali setengah, jadinya habis. Nah, jadi kita punya, ini masukin ke dalam, jangan lupa. Min 1 kali X plus 2 ya. Jadi jangan min 1-nya doang yang kali X, tapi harus dua-duanya. Jadi kita punya 3 X min 1 sama dengan 3 min X plus 2. Sampai sini ada yang bertanya dulu? Sir, ini yang dapat setengahnya dari mana, Sir? Setengah ini akar. Ingat dulu kan kita udah belajar misalnya akar 3. Akar 3 itu berarti sama dengan 3 pangkat setengah kan? Soalnya ini 1, ininya 2. Jadi 1/2. Kan bentuknya X, A, B. Jadinya X, A per B. Kayak gitu. Masih ingat? Oke, Sir. Jadi kalau Sir. misalnya... Iya, Sir. Ya, Itu yang 3 pangkat 1 kan kali plus 2. Kenapa jadi plus lagi? Oh, itu sorry. Minusnya itu harusnya. Minus. Oke, Sir. Thank you. Yang ini pada bisa ya, yang akar ini. Jadi kalau misalnya kalian ada soal 3 pangkat 2, ini 5, ya berarti 3 pangkat 2/5. Kayak gitu. Udah ada yang mau tanya dulu sampai sini? Bisa ya? Jadi ingat benar kayak tadi kata Kristiani, jadi langsung ini minus. Nah, udah beres kayak gini, kita lihat base number-nya udah sama nih. Cuman sendiri lagi 3 sama 3. Ya udah, kalau base number-nya sama, berarti eksponennya juga sama. Kan persamaan tuh berarti hasil yang kiri harus sama dengan hasil yang kanan. Kalau base number-nya 3 di kiri, di kanan 3 juga, ya berarti hasilnya eksponennya harus sama. Jadi X min 1 sama dengan min X min 2. Udah deh, kita tinggal PLSV. X tambah X. Terus, ininya min 1-nya pindah, min 2 plus 1. Jadi 2X sama dengan min 1. Jadi X-nya min 1/2. Kayak gitu. Any question for this one? Bisa ya? Jadi prinsipnya kayak gitu. Kiri sama kanannya kalian samain. Bentuknya sampai jadi paling kayak gini. Jadi base number doang. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Kak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut.
Hasil nilai dari 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 itu berapa berarti? Nah, gampang ya. 8, Sir. 8. Memang Sir sengaja kasih soal bonus. Jadi 1/2 pangkat 3. Jadi 1/8. Udah beres. Jadi kalau yang kayak gini-gini, pangkat minusnya ubah dulu jadi positif ya. Soalnya kan si 2-nya cuma sendiri tuh. Nggak bisa kayak yang tadi ya, dibagi sama yang bawahnya. Jadi jadiin positif, 1/2 pangkat 3. Jadinya 1/8. Ada pertanyaan ini? Bisa lah ya harusnya gini. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini. Juga sama sih ya. Kalian boleh pakai bentuk yang X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Jadinya kan akar 5 kuadrat tambah 2 akar 5 kali akar 3 tambah akar 3 kuadrat. Jadi 5 tambah 2 akar 15 tambah 3. 8 plus 2 akar 15. Udah deh beres. Atau kalian kalau mau misalnya akar 5 tambah akar 3, kalian bikin gini, terus capit kepiting, itu juga boleh. Yang nggak boleh langsung dikuadratin. Jadinya 5, akar 5 kuadratin 5, akar 3 dikuadratin 3. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi bebas kalian. Mau pakai yang ini, bentuk X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, ini boleh. Kalau misalnya ini lupa atau bingung yang ini, ya kalian kaliin biasa aja, kali capit kepiting. Jadi akar 5 kali akar 5, 5. Akar 5 kali akar 3, jadinya akar 15. Akar 3 kali akar 5, akar 15. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 8 tambah 2 akar 15. Gitu. Any question for this one? Bisa ya? Jadi kalian bebas mau pakai cara yang ini boleh, yang ini juga boleh. Any question for this one? Bisa? Bisa, Sir. Okay. So that's it for our quiz. Jadi itu ya untuk quiz kita.